Halo guys, nama saya Groot dan ini adalah video pertama di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung saja kita mulai pada film pertama. Film dimulai dengan kedatangan dua mobil hitam ke sebuah bangunan besar yang sudah tak layak pakai. Bangunan ini dipakai untuk tempat pembuatan narkoboy dengan pengawalan ketat oleh mafia bersenjata. Namun hari itu adalah hari sial bagi para mafia. Karena diam-diam kepolisian yang datang dengan dua mobil tadi mulai melumpuhkan satu persatu anggota mafia yang berjaga di luar ruangan. Dimulai dengan dilumpuhkannya seorang mafia oleh seorang sniper kepolisian. Penggerebekan tersebut dipimpin oleh seorang kapten yang bernama James. Sesampainya di dalam ruangan pembuatan narkoboy, James langsung menyergap dengan mengatakan bahwa mereka adalah anggota DEA. DEA sendiri adalah anggota kepolisian yang menangani penyebaran dan pembuatan narkoboy. Seperti biasanya, penggerebekan terhadap mafia narkoboy selalu saja ada perlawanan. Di sini James melumpuhkan beberapa anggota mafia, dan salah satu anggota mafia dapat menghindar tembakan James dan melarikan diri ke lantai bawah. Di lantai bawah juga berhasil dikuasai oleh anak buah James dengan melumpuhkan beberapa anggota mafia lainnya. James yang mengejar salah satu mafia yang lari berhasil mendesaknya untuk menyerah. Karena James lebih diunggulkan dengan senjata otomatis dibandingkan mafia ini yang hanya memakai pistol. Namun tiba-tiba datang tembakan dari belakang James. Dengan cepat James membalas tepat di kepalanya. Melihat James yang berbalik badan, mafia ini segera menyerang James menggunakan pisau. Akan tetapi James yang sudah terlatih dapat mengatasi mafia ini. Lalu datanglah salah satu anak buah James yang bernama Sebastian dan memanggil James untuk melihat sesuatu. Gotta check this out. Di sana terlihat banyak darah yang mengalir dari dalam sebuah ruangan yang ditembaki. Dan ternyata ada 3 orang wanita yang tertembak dalam aksi penggerebekan tersebut. James sangat kaget karena tembakan-tembakan tersebut berasal dari dirinya ketika menembak mafia yang menghindar tadi. Setelah kejadian tersebut, James memutuskan untuk pulang menemui keluarganya. Di tengah perjalanan pulang, James terus mengingat akan kejadian tersebut. Sementara itu di rumah, 2 anak perempuan James yang bernama Natalia dan Jennifer sedang membicarakan sebuah baju yang baru saja dibeli oleh Jennifer. Di sini kita akan panggil saja Jenny. Sesampainya di rumah, James disambut hangat oleh istrinya yang bernama Lisa dan kedua anak perempuannya. Scene berganti pada sebuah penjara yang memperlihatkan seorang pria bernama Johnny. Johnny sedang bercerita dengan 2 orang temannya. Lalu datanglah 3 orang ke arah Johnny. Sambil mengeluarkan pisau, ia mengatakan pada Johnny bahwa urusan mereka belum selesai. Dengan tenang, Johnny berdiri dan menghabisi mereka bertiga. Sebelum bebas dari penjara, sempat dibacakan bahwa Johnny adalah mantan militer dengan prestasi yang cukup mengesankan. Kembali ke rumah James yang sedang menikmati makan malam dengan keluarganya. Namun James masih dihantui dengan kejadian penembakan tersebut. Kemudian Lisa, istri James, meminta untuk kedua anaknya meninggalkan mereka berdua karena Lisa menduga ada sesuatu yang disembunyikan oleh James. Di tengah pembicaraan, datang Jenny dan Natalia menawarkan makanan penutup. Lalu Jenny memberikan sebuah tiket berlibur untuk kedua orang tuanya. Thanks, babe. Beralih pada Johnny yang sedang berdiri di depan penjara karena telah dinyatakan bebas. Tak lama datanglah 2 saudara Johnny yang bernama Rudy dan Matthew. Mereka datang untuk menjemput Johnny. Di tengah perjalanan mereka membicarakan tentang uang curian yang disembunyikan Johnny. Lalu Johnny membawa mereka pada sebuah rumah. Ternyata Johnny menyimpan semua uang curiannya pada rumah lama mereka. Di sini Johnny memberikan sebuah peta tempat di mana ia menyimpan semua uang-uang tersebut. Lalu Johnny berkata ia hanya peduli dengan sebuah cincin yang ia simpan bersama uang tersebut. Scene berganti pada Jenny yang sedang mengambil uang dari dalam tas hitam di bawah lantai rumah. Lalu tiba-tiba datanglah Natalia. Natalia sangat kaget karena Jenny memiliki banyak uang.
Kemudian Jenny meminta agar Natalia tidak memberitahukan hal tersebut kepada kedua orang tua mereka. Di sini baru kita tahu mengapa Jenny dapat membeli baju baru yang mahal dan memperlihatkan mengapa wajah Natalia heran ketika Jenny memberikan hadiah kepada kedua orang tua mereka. Lalu Natalia menunjukkan uang tersebut berasal dari bank AGL. Jenny yang merasa telah menemukan uang-uang tersebut ingin memakainya dan memberikan pada Natalia. Namun Natalia tidak mau karena ia merasa itu bukan miliknya. Di sini kita mengetahui bahwa uang-uang tersebut adalah milik Johnny yang disembunyikan dan rumah tersebut sekarang ditempati oleh James dan keluarganya. Berlanjut pada Johnny yang telah sampai pada bengkel milik saudara mereka Dominic. Mereka akan mempersiapkan tim siapa yang akan pergi mengambil uang-uang tersebut. Setelah malam hari, Dominic, Rudy, dan Matthew pergi ke rumah James. Di sana James sedang berbicara dengan istrinya Lisa tentang liburan mereka nanti. Di tengah pembicaraan, Lisa mengatakan ia tidak mengenalnya lagi karena James sedang menyembunyikan sesuatu dari Lisa. Sementara itu di luar rumah Dominic sedang melihat situasi untuk melakukan aksi mereka. Lalu Dominic berkata ini misi yang gampang karena hanya ada ibu, bapak, dan 2 anak perempuannya. But hands off my 2 cupcakes, 'cause they are mine. Tetapi Rudy menolak dan mengatakan mereka akan masuk mengambil uang tersebut tanpa diketahui pemilik rumah karena Johnny menginginkan pekerjaan yang bersih agar tidak tercium oleh polisi. Di dalam rumah, James yang sedang tidur dengan istrinya mengigau akan kejadian saat penggerebekan tersebut. James mengambil pistol di atas meja kemudian berjalan ke lantai bawah. Sementara itu di luar rumah, Rudy dan saudaranya akan masuk melihat James yang sedang mengigau. Give me the gun. Kemudian Lisa mengambil pistol di tangan James dan menyimpannya. Keesokan harinya datang Sebastian. James meminta bantuan Sebastian untuk menemani keluarganya karena James merasa dirinya membahayakan keluarganya sendiri. Afraid I'm gonna hurt my family. Di tempat lain, Rudy sedang mencari informasi dan mengetahui bahwa James adalah seorang polisi DEA. Rudy lalu menghubungi Johnny dan memberitahukan hal tersebut. Kemudian Johnny menghubungi teman lamanya yang adalah seorang polisi untuk membantu mereka. Johnny menawarkan 2% dari uang curian. Namun polisi ini meminta bagian 10% dengan alasan mempertaruhkan jabatan kepolisiannya. Jadi kita sebut saja teman polisi Johnny ini adalah polisi korup. Lalu Johnny menyetujui permintaan polisi korup tersebut. Keesokan harinya James didatangi polisi untuk menemui sang polisi korup. Polisi korup ini kemudian menunjukkan surat penahanan atas nama James dengan alasan mengganggu keamanan. Kemudian James melihat surat tersebut dan mengatakan, This is signed by the attorney's office. There's no judge's signature on this. James yang merasa dipermainkan kemudian meninggalkan tempat tersebut. Hari berikutnya terlihat Rudy dan saudara-saudaranya yang sedang memantau rumah James. Mereka merasa senang karena James dan istrinya akan berangkat meninggalkan rumah. Kemudian Rudy keluar dan berpura-pura mesin mobil mereka sedang rusak. Melihat James yang telah pergi, Dominic segera mengajak Rudy untuk melakukan aksi mereka. Namun Rudy yang selalu tenang berkata untuk tunggu sebentar lagi, mengantisipasi James dan istrinya melupakan sesuatu di rumah. Setelah malam mereka bersiap untuk memulai aksi mereka. Namun tiba-tiba datang sebuah mobil ke rumah tersebut. Rupanya Jenny akan melakukan sebuah pesta bersama pacar dan teman-temannya. Sementara Natalia yang tidak mengikuti pesta tersebut hanya berdiam di kamarnya. Di kamar, Natalia yang sedang membaca terganggu. Oh my god. Coba dimundur. Natalia yang tak sengaja memukul lampu bangun dan melihat lampu yang jatuh. Di lantai ia melihat ada sebuah papan lantai yang tidak terpaku. Kemudian dia membukanya dan mendapati sebuah buku. Setelah dibuka, ia menemukan uang dengan nama bank yang sama yang ditemukan oleh Jenny. Juga sebuah cincin dan foto. Lalu Natalia menelusuri nama bank tersebut.
Sementara itu di jalan James telah menceritakan kepada istrinya tentang penembakan yang ia lakukan. Natalia telah menemukan bahwa bank AGL yang tertulis pada uang tersebut pernah dirampok dan uang rampokan tersebut belum ditemukan. Di situ juga terlihat foto seorang wanita. Wanita itu bekerja pada bank tersebut dan merupakan istri dari sang perampok yang diduga ikut membantu perampokan tersebut. Natalia yang kaget dengan foto yang sama lalu menyembunyikan buku dan uang tersebut di dalam CPU komputer. Kemudian ia keluar dan duduk di depan rumah. Tak lama datang Sebastian karena diminta oleh James untuk melihat keadaan kedua anaknya. Sementara itu Rudy dan saudaranya terus memantau Natalia dan Sebastian yang sedang berbicara. Dengan datangnya Sebastian, Natalia lalu menunjukkan apa yang ia temukan tadi. Melihat Natalia yang panik dengan uang rampokan yang ia temukan, Sebastian meminta agar Natalia tenang dan menyimpan kembali uang tersebut, lalu mengatakan hal itu pada Jenny. Natalia yang mencari Jenny untuk mengatakan hal itu mendapati Jenny sedang beraduhai dengan pacarnya di kamar. Natalia lalu mengatakan hal tersebut pada Jenny. Lalu aksi aduhai pun terhenti. Kemudian Natalia segera menghubungi ayahnya. Namun tidak dapat dihubungi karena berada di luar jangkauan. Di luar rumah, Dominic yang sudah tak sabar karena terlalu lama menunggu mengkonsumsi pil penambah adrenalin dan ingin segera beraksi. Tak lama setelah itu mereka pun memulai aksi mereka. Dimulai dengan menembak teman wanita Jenny yang akan kabur saat dipergoki sedang melakukan adegan beraduhai di dalam mobil. Kemudian Dominic menembak teman laki-laki Jenny yang sedang kencing di luar rumah. Di sini Dominic tidak ragu untuk menembak siapa saja karena dipengaruhi oleh pil tadi. Natalia yang melihat mereka beraksi ingin memanggil Sebastian. Namun mereka telah masuk ke dalam rumah dan memukul Sebastian dari belakang hingga pingsan. Kemudian Dominic menembak pacar Jenny dan teman laki-lakinya. Lalu Natalia lari ke dalam kamar dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Dominic yang telah melihat Natalia di lantai 2 segera mengikutinya. Di bawah tempat tidur Natalia kembali menelpon James. Namun James masih di luar jangkauan sinyal dan tidak dapat mendengar Natalia. Natalia yang ketakutan kembali menelpon ibunya, tetapi sama saja. Lalu Natalia meninggalkan pesan suara kepada mereka. Saat melakukan pesan suara, Dominic masuk ke dalam kamar dan menarik Natalia dari bawah tempat tidur. Lalu saat James mendapat sinyal, ia mendengar pesan suara dari Natalia. James yang masih dipengaruhi stres pasca trauma memastikan pada Lisa. Lalu James menelpon Sebastian tetapi tidak dijawab. Kemudian Lisa menghentikan mobil dan bertukar posisi dengan James untuk menyetir. Lisa ingin menghubungi polisi tetapi James berkata polisi membuat Sandra terbunuh. Sementara itu, di rumah Rudy mulai mengambil uang-uang yang disembunyikan Johnny. Tetapi setelah dikumpulkan ternyata uang-uang tersebut masih kurang dan belum menemukan cincin yang disimpan Johnny. Lalu Rudy dan Dominic meninggalkan Matthew untuk mencari cincin dan uang yang masih kurang itu. Matthew yang mengetahui bahwa Jenny yang tinggal di situ bertanya pada Jenny. Namun Jenny mengaku hanya memakai beberapa ratus saja. Rudy terus mencari lalu menemukan sisa uang yang disembunyikan Johnny di dalam dinding. Sebastian yang telah sadar dari pingsan berhasil melepaskan tangannya dari tali dan melumpuhkan Matthew. Akan tetapi Rudy yang datang langsung menendang kepala Sebastian. Rudy lalu menghubungi Johnny dan mengatakan bahwa Matthew telah mati. Video berganti pada sebuah gudang yang sedang ada perkelahian taruhan. Tak lama datang Johnny di tempat tersebut. Di sini Johnny menemui teman lamanya dan mengatakan, Matthew got killed. Who killed Matthew? Kemudian Johnny memanggil mereka dan pergi ke rumah James. Sesampainya di rumah James, Johnny yang melihat adiknya tak bernyawa lalu mengambil pisau dan menghabisi Sebastian. Lalu Johnny mengambil handphone milik Sebastian dan menelpon James. Di sini Johnny ingin menunjukkan pada James bahwa ia telah menghabisi Sebastian. James yang sudah terlatih berperang mencoba meyakinkan istrinya untuk tenang. Lalu James menanyakan pistol miliknya yang disimpan oleh Lisa. Namun Lisa mengatakan ia telah membuangnya.
Di rumah, Natalia yang ditodong dengan pistol lalu menunjukkan di mana ia menyimpan cincin milik Johnny. Cincin tersebut adalah milik istrinya yang ada di foto itu, namun telah meninggal. Di luar rumah, James dan istrinya telah sampai. James berkata pada istrinya untuk tetap sembunyi, dan James sendiri yang akan masuk ke dalam rumah. James mulai menghabisi teman-teman Johnny yang berada di luar satu persatu. Lalu Lisa mengirim pesan pada James bahwa ia telah menghubungi polisi. Namun laporan Lisa itu sia-sia karena polisi korup yang ditugaskan di daerah tersebut yang diperintahkan untuk ke rumah James. Kembali di dalam rumah, Dominic berkata pada Rudy bahwa ia akan keluar untuk memeriksa teman-temannya. Dominic yang keluar terkejut dengan teman-temannya yang telah mati. Kemudian James yang masuk lalu mengeluarkan Jenny dan melumpuhkan Rudy. Sementara itu, Johnny mengira bahwa yang datang melawannya adalah James dan pasukannya. Di sini terlihat alasan mengapa Johnny datang ke rumah James dengan banyak pasukan. Lalu James melakukan duel dengan Ray si petarung dan mengalahkannya. Dominic yang masuk lalu dibunuh. Lalu James naik ke lantai 2 dan menemukan teman lama Johnny yang coba memakai Natalia untuk menjadi Sandra. Akan tetapi lalu yang tersisa hanya Johnny. James mencoba memancing pembicaraan dan mengatakan ia akan masuk. Kemudian James berhasil membodohi Johnny dengan mayat temannya. Kemudian James tidak langsung menghabisi Johnny begitu saja. James menghajar Johnny karena telah mengganggu keluarganya. Tiba-tiba datang polisi korup dengan pistol yang menggunakan peredam. James yang melihat hal itu mengetahui jika polisi korup ini menginginkan semua uang itu. Lalu James memakai Johnny sebagai pelindung dirinya dari polisi korup. Kemudian James mengatakan jika ia menembak James dan menyelamatkan Johnny akan ada penyelidikan. Tetapi jika ia menembak Johnny maka akan terlihat baik karena anggota kepolisian dan DEA berhasil menghentikan perampokan. Lalu mereka dapat membagi uang tersebut dan tidak diketahui siapapun kecuali mereka berdua. Langsung saja polisi korup menembak Johnny. Ketika polisi korup itu ingin membicarakan pembagian uang tersebut dengan James, tiba-tiba Lisa masuk. Cheers. Dan film pun tamat. Sekian dulu pembahasan film kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan subbreaker.